Jakarta jelang akhir PSBB, itulah topik Morning Talks kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita terhubung dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra. Dan Anda juga bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami melalui telepon yang tertera di layar. Kita sapa dulu, selamat pagi Mas Hermawan. Selamat Apa kabar, pagi Mas? Mas Ikel. Ya, Mas Hermawan, ini sudah didengungkan ya, kita menjelang akhir dari PSBB. Sejauh ini Anda melihat evaluasinya seperti apa? Sudah tepatkah bahwa memang Jakarta ini sudah jelang akhir PSBB, Mas Hermawan? Ya, sesuai dengan data-data yang ditampilkan di Berita Satu TV juga barusan, bahwa salah satu dari poin penilaian menjelang berakhirnya masa PSBB itu diantaranya angka replikasi virus atau yang disebut dengan R0 dan RT. Nah, kemudian juga ada yang berkaitan dengan evaluasi tingkat kedisiplinan masyarakat terkait dengan perilaku dan budaya. Juga terkait dengan infrastruktur yang dipersiapkan oleh pemerintah beserta konsekuen dan harmonisnya kebijakan antar daerah di DKI dan sekitarnya seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Adapun hal lainnya menyangkut tentang kepedulian masyarakat dari community base. Jadi mulai basis RT RW, kelurahan, dan kepedulian satu sama lain untuk memberikan sokongan pelayanan kesehatan. Nah, hal-hal ini semua harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya satu faktor. Tidak hanya melihat angka prevalensi PDP, ODP, dan juga OTG, tetapi juga semua aspek termasuk kesiapan, infrastruktur, kebijakan, fasilitas pelayanan di ruang publik, dan tentu saja kesadaran dan kepedulian masyarakat itu sendiri yang utama, Bung Cikal. Jadi kalau misalnya kita mewacanakan setelah PSBB ketiga ini the new normal, maka harus ada paradigma yang luar biasa berubah di lingkungan DKI terutama, tetapi juga ada hal-hal yang sifatnya ironis yang masih kita lihat sekarang, di mana laju kenaikan juga masih cukup tinggi sebenarnya antar wilayah, antar provinsi juga di Indonesia. Jakarta walaupun sudah lebih terkendali, tetapi memiliki ancaman karena di daerah lain yang berpotensi hadir kembali di Jakarta, ini lajunya semakin mengkhawatirkan, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di luar Jawa seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan bahkan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan beberapa provinsi lain di luar Pulau Jawa. Bung Cikal. Mas Hermawan, jika memang ancaman itu masih ada, artinya bisa membawa virus ini dari wilayah lain, apakah dengan mindset yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya dengan hidup berdampingan atau memulai new normal misalnya, apakah bisa diterapkan sebetulnya dan aman untuk masyarakat? Ya, the new normal itu kan tidak berarti kembali kepada konteks 4 atau 5 bulan yang lalu. Bukan turn back to all normal, melainkan new behavior and new culture. Ada perilaku baru dan budaya yang baru. Kalau kita lihat indikasinya, apakah kita sudah komitmen dan disiplin menggunakan masker di ruang-ruang publik? Apakah masyarakat kita terbiasa menjaga jarak? Dan bahkan sebisa sesederhana kita melihat angkutan umum, kemudian juga alat transportasi seperti ojol, apakah ada protokol kesehatan di sana? Ataukah masih mengandalkan petugas untuk menegakkannya? Nah, itu semua hal-hal yang patut kita evaluasi. Jadi sebenarnya dari kami, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, wacana the new normal itu baru pantas untuk dibicarakan sekitar pekan ketiga atau keempat bulan Juni. Kalau ditanya apakah sekarang timingnya sudah tepat, hemat kami sebenarnya belum tepat. Karena laju kenaikan kita ini cukup tinggi, apalagi kalau kita melihat sekitar Lebaran beberapa waktu yang lalu, seminggu sebelum dan seminggu sesudah Lebaran itu, aktivitas di ruang publik itu cukup ramai, terjadi permisivisme yang pada gilirannya akan mendambah kenaikan kasus cukup signifikan pada pekan kedua atau ketiga di bulan Juni. Nah, hal-hal ini harus kita lihat sebagai sebuah critical moment yang mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan, tetapi kalau terjadi dan fluktuasinya angka yang muncul sekarang ini, kita belum firm sebenarnya to face the new normal atau menghadapi kenormalan baru. Untuk itu yang perlu dilakukan adalah peningkatan kedisiplinan masyarakat, kesadaran kita berkomunitas,
tetapi juga pemerintah tetap sigap, tetap tanggap, menyediakan fasilitas, infrastruktur, dan adanya kebijakan yang konsekuen. Ini yang menjadi catatan kita, Bung Cikal. Oke, Mas Hermawan, kalau pelonggaran atau ya jelang akhir PSBB kemudian masyarakat dihimbau untuk mulai hidup berdampingan, justru ini berpotensi untuk mereka semakin tidak disiplin, begitu Mas? Iya, maka itu kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia sebenarnya menghimbau ada 5 poin ya sebenarnya ya. Pertama, kita bisa hidup lebih sehat dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kesadaran ini harus dari 2 atau 3 sisi. Pertama, sisi masyarakat. Masyarakat ini sebagai garda terdepan harus terbiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Tetapi juga ada tugas-tugas yang berkaitan oleh pemerintah ya, yang terutama dalam hal pendeteksian, kemudian pencegahan, dan juga reaksi terhadap kejadian COVID dan juga faktor penentu lainnya. Ada hal-hal lain juga yang menyangkut kapasitas seperti pemeriksaan dan juga penelusuran dan juga pengobatan dan juga adanya inisiatif-inisiatif yang sifatnya isolated dari pemerintah kita. Yang terlebih penting saya pikir juga adanya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan ya, yang tadi sudah saya sebutkan di awal, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah yang lain, ini juga harus konsekuen, termasuk dalam penyiapan protokol kesehatan di berbagai wilayah di daerah ini. Nah, saya pikir ke depan negara kita akan menghadapi tantangan yang berlapis ya, di samping kasus COVID-19 ini yang boleh jadi kita bermaraton dengannya, tidak dalam waktu singkat tetapi jangka panjang. Nah, juga adanya kaitan dengan ekonomi. Nah, sebenarnya faktor ekonomi inilah yang mendorong adanya wacana the new normal, karena ekonomi pada akhirnya membuat kita semua terkungkung dalam dilema, sehingga ekonomi perlu dilenturkan ya. Kalau bahasa kami bukan dilonggarkan, tapi dilenturkan. Sewaktu-waktu bisa kita ketatkan, tetapi juga sewaktu-waktu kita bisa longgarkan. Jadi kita sifatnya lentur. Yang paling penting juga, Bung Cikal, yang saya ingin himbau adalah penguatan kapasitas puskesmas ya. Pusat kesehatan masyarakat ini sering kita lupakan, padahal keberadaannya itu menjangkau hingga lapisan terdekat masyarakat. Betul. Kalau di DKI Jakarta ini puskesmasnya hingga level kelurahan. Dan bahkan ada kelurahan yang bisa lebih dari 1 puskesmas. Ini cukup membantu, karena di puskesmas itu terdapat berbagai tenaga kesehatan masyarakat seperti promosi kesehatan, analis kesehatan lingkungan, epidemiolog, dan juga beberapa tenaga kesehatan masyarakat lain yang sifatnya promotif. Ini sangat bisa mengedukasi masyarakat sebagai bagian dari perang akar rumput menghadapi COVID-19 atau community based fighting initiative. Jadi Bung Cikal, saya harap pemerintah, terutama pemerintah DKI, sebagai contoh untuk kota-kota lain dan daerah-daerah lain di Indonesia, bisa melakukan community empowerment dengan mengaktifkan puskesmas sebagai ujung tombak yang melakukan fasilitasi dan stimulasi kegiatan masyarakat dalam percepatan penanganan COVID-19 ini di Jakarta khususnya. Bung Cikal. Ya, kalau kita merunut ke belakang, banyak sekali yang mengatakan bahwa pola tracking dan tracing ini harus berjalannya tidak boleh terlalu lama, kalau bisa malah bersamaan gitu, dan itu juga bisa dimaksimalkan melalui peran puskesmas, apalagi kalau kita bicara juga mengenai community base. Nah, peran puskesmas sejauh ini selama masa PSBB ini setidaknya di Jakarta, Mas Hermawan, ini apakah sudah maksimal, Mas? Ya, kalau kita bicara fasilitas kesehatan kan ada yang sifatnya primary, yang sifatnya dasar, ada yang sifatnya secondary atau layanan lanjutan, ada yang sifatnya tersier atau layanan rujukan. Yang sifatnya primary itu adalah fasilitas pada layanan seperti puskesmas, klinik, balai pengobatan, dan seterusnya. Nah, fungsinya itu lebih kepada fungsi upaya kesehatan masyarakat yang dominan, bukan pengobatan. Beda dengan rumah sakit. Maka itu kalau kita bicara fasilitas pelayanan kesehatan yang seharusnya sumber daya 80% dan juga kapasitas yang harus menjadi fokus itu adalah peran puskesmas. Mulai dari peran screening, peran surveillance, peran epidemiologi, penyuluhan, dan juga pengendalian penyakit ada di puskesmas. Oleh karena itu kalau kita bicara DKI, tidak boleh peran puskesmas ini ada di belakang layar, tetapi dia harus ada di permukaan dan menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan COVID-19. Kami melihat indikasi ini sudah dilakukan oleh pemerintah DKI, tapi kami katakan belum optimal.
Untuk Oke. itu peran puskesmas yang kami ingin lihat adalah bagaimana para kepala puskesmas itu dengan pasukannya ada di lapangan melakukan upaya promosi sekaligus surveillance kerjasama dengan pihak kelurahan, kepala RT, RW gitu ya, sehingga upaya ini betul-betul masif dan menyeluruh. Dan mudah-mudahan ini tidak hanya di DKI, tapi bisa diikuti oleh wilayah lain sekitar, seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan wilayah lain di luar Jabodetabek, sehingga upaya ini betul-betul bisa kita katakan perang akar rumput menghadapi COVID-19. Harus diingat upaya kesehatan masyarakat itu sangat variatif, ada yang sifatnya peningkatkan daya tahan tubuh, imunitas, melalui intake nutrisi atau gizi berimbang, ada yang melakukan dengan upaya kesehatan lingkungan, ada yang promosi kesehatan, penyuluhan dan lain-lain, tetapi yang lebih penting juga adanya kesehatan lingkungan yang bisa mencegah resiko terkait dengan lingkungan yang tidak sehat atau lainnya. Nah, hal-hal ini sangat penting kita lakukan, perlu kiranya pemerintah dan juga media membantu mengelaborasi peran puskesmas ini pada level komunitas sebagai bagian dari community based fighting initiative. Demikian, Bung Cika. Oke, Mas Hermawan, tadi sempat disinggung juga mengenai Jabodetabek. Kita tahu Jakarta sentris ini tidak bisa dihindarkan begitu. Dan ini juga bisa menimbulkan efek domino setidaknya di daerah-daerah penyangga. Apa yang akan terjadi, efek apa yang akan terjadi setidaknya di kawasan-kawasan kota penyangga ini? Ya, yang kita pahami karena berbeda kepemimpinan wilayah di sekitar, seperti Bogor, Depok, dan Bekasi di bawah Provinsi Jawa Barat, sementara Tangerang Raya di bawah Provinsi Banten, maka itu kerjasama dan komunikasi antar pimpinan daerah ini menjadi sangat penting. Karakteristik daerah penyangga seperti Tangerang, Bekasi, dan Bogor juga berbeda satu sama lain. Ada yang sebagian kategorinya rural atau pedesaan, tetapi mayoritas berkategori urban atau perkotaan. Bila moda transportasi, protokol dalam perjalanan mobilitas penduduk, dan juga upaya di level masyarakat ini sinkron, harmonis satu sama lain, kita sangat optimis Jabodetabek ini bisa menjadi lesson learned dari daerah-daerah lain yang sekarang sedang mengalami keterpurukan dalam tanda kutip. Surabaya Raya misalnya, demikian juga daerah lain seperti Semarang Raya, dan boleh jadi juga provinsi di luar Pulau Jawa, begitu Bung Cikal. Nah, untuk itu adanya sinkronisasi harmonisasi sekaligus komunikasi strategis di antar pemimpin ini sangat penting. Walaupun demikian ya, seperti Kota Bogor misalnya. Kota Bogor itu laju replikasi virusnya cukup kecil sekarang ini, sekitar 0,3. Artinya hampir tidak terjadi replikasi virus untuk wilayah Bogor kalau kita lihat. Tapi jangan lupa daerah Kota Bogor ini dikepung oleh Kabupaten Bogor dan akses ke Jakarta juga cukup tinggi. Nah, kalau tidak dilindungi dalam arti oleh daerah-daerah lain sekitarnya, maka kasus itu fluktuatif. Jadi kita tidak boleh terlena dan tidak boleh puas, apalagi gegabah mengambil keputusan ketika kasus-kasus lain di wilayah sekitar belum terkendali, maka Jakarta pun ada dalam ancaman. Demikian juga untuk wilayah lain di Indonesia, Bung Cikal. Oke, Mas Hermawan, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami.